Suaranya Kedengeran sampai belakang nggak? siap. Diulangi lagi Kang? Untuk menyapa? Oke lanjut saja ya Kang ya. Kang, alhamdulillah bagaimana kabarnya Akang? Baik, alhamdulillah. Saya panggilnya Kang Febri, Akang ya? Ya. Karena nama panggungnya Kang Febri. Kenapa dipanggil Akang? Karena bapak saya Padang, ibu saya Padang. Jadi Jadi saya tinggal di Bogor, Tinggal kecil di di Bogor. Bogor, Jadi kalau siap. tahu daerah Pasar Anyar itu tempat tinggal saya dulu waktu kecil ya. Lahir daerah Bogor, kecil di Bogor, sampai sekarang KTP saya masih Kabupaten Bogor. Masya Di orang Bogor. Allah, dekat ternyata ya dengan Dekat. sekolah kita ya Kang ya. Ya, Kang, Citayam. bagaimana kabarnya? Kabarnya bagaimana? Kabarnya baik, insya Allah. Alhamdulillah, Kang hari ini alhamdulillah kita sudah berkumpul dengan 850 peserta ya Bunda, 850 peserta Baik, dari baik. wali murid kelas 1 sampai kelas 6. Baik, insya Allah. Dan acara ini juga difasilitasi oleh live streaming sehingga nantinya acara positif ini akan terus mengalir untuk para orang tua yang tidak datang pada iya, hari insya Allah, insya Allah. ini. Kang, untuk tema kali ini sangatlah menarik, pola asuh anak dengan judul mencari keberkahan untuk mendidik generasi akhir zaman. Tadi sudah sampaikan ada 3 pertanyaan, sebetulnya bagaimana sih supaya kita itu dalam mendidik anak terus melekat rasa kata keberkahan tersebut. Kemudian supaya orang tua itu agar menyimbangi mendidik anak di era teknologi dan digitalisasi yang Masya Allah ya Kang ya. Langsung saja ya Kang, saya berikan waktu untuk Akang memberikan materi pada kali ini. Baik. Silahkan Kang Febri. Baik, izin ayah bunda sekalian, bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Oke, baik, alhamdulillah. Semakin cepat mulai, semakin cepat selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syahadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, ayah bunda. Ayah bunda. Gitu. Biar sama-sama fokus, sama-sama kompak. Kalau saya bilang selamat pagi, boleh jawab dengan 1 kali tepukan? Boleh ya semua ya. Selamat pagi. 1 kali tepukan, kompak, semangat. Yang belakang juga semuanya. Cuma 45 menit ke depan. Selamat pagi. Pagi. Kalau siang 2 kali. Siang. Nah, kalau sore 3 kali. Oh, udah tepuk duluan ya. Luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi. Siang, pagi, sampai dengan nanti kalau ada kata selamat pagi atau ada kata-kata pagi, siang, sore, kita bertepuk sesuai kesepakatan. Bisa? Bisa? Baik, kita cek. Pagi, pagi, siang, malam. Kan gak ada Bu. Cuma pagi, siang. Baik. Para bunda sekalian, alhamdulillah saya juga ngajak anak-anak saya yang kedua dan ketiga. Kita berdoa dulu sama-sama, semoga yang hadir sini Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Yang jawab aminnya semangat, mudah-mudahan berkahnya berkali-kali lipat. Yang hadir di sini bukan cuma berkah, semoga rizkinya juga berlimpah. Anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Yang rindu banget dengan Baitullah, semoga segera Allah berangkatkan. Umrohnya bisa berkali-kali. Haji setahun 2 kali. Gak bisa dong setahun 2 kali, gimana ceritanya? Baik, alhamdulillah saya hari ini mengatakan kepada ayah bunda sekalian, hadir di sini saya bahagia sekali. Ngelihat ayah bunda sekalian, ayah bunda bahagia? Bahagia ngelihat penampilan anaknya? Bahagia? Sampai sekarang masih bahagia? Biasanya kalau siangnya bahagia, 2 kali kan? Biasanya kalau siangnya bahagia, itu pasti dimulai dari pagi yang bahagia. Bener gak? Iya, kalau kita bangun tidur bahagia, insya Allah lanjut hari-hari berikutnya enak, bahagia. Bener ya? Bener, coba paginya bete, berangkat kerja bete juga pasti.
Anak-anak berangkat ke sekolah juga bete, iya enggak? Maka boleh enggak saya titip-titip buat para bunda, mana para bunda? Lambaikan tangan para bunda. Boleh nitip buat para bunda? Titip buat para bunda, tolong kondisikan pagi hari. Tolong kondisikan, kenapa saya nitipnya ke para bunda? Kalau di pagi hari bunda bahagia, kalau di pagi hari bunda bahagia, maka semua akan bahagia. Kenapa? Karena bunda matahari di rumah. Kenapa cie? Matahari kan panas bun. Kalau matahari itu kan kalau matahari bersinar terang semua akan ikut terang ya, betul ya? Matahari bersinar terang semua akan ikut terang. Bunda bahagia, satu rumah akan bahagia. Bunda teriak, satu rumah mencekam. Anak berangkat sekolah dalam keadaan bahagia, itu nyerap ilmu gampang ya? Betul ya Bu ya? Nyerap ilmu gampang. Maka kalau bunda mengkondisikan pagi hari bunda bahagia, insya Allah semua akan bahagia. Termasuk anak-anak. Deal? Saya paham betul bagaimana kondisi pagi. Ini yang ngurus anak-anak pagi ini seringnya saya. Saya paham betul. Ada hal-hal yang kurang dikit, tahan-tahan bunda. Boleh? Memang kerjaannya hektik banget ketika pagi hari. Ada yang gak sesuai, tahan. Bunda kaos kaki di mana? Sambil masak di bunda, ada di loker. Nggak ada bunda, udah aku cari. Cari yang benar. Udah aku cari bunda, cari sekali lagi. Bunda udah aku cari. Kalau sampai bunda cari dan ketemu, anak bunda bukan cuma kamu, banyak yang bunda urusin. Oh ya Allah, satu teriakan bunda bikin rumah mencekam. Maka kondisikan pagi hari, deal? Deal? Tepuk tangan buat kita semua boleh. Saya kayaknya agak jauh nih pengen berdiri di sini. Bunda semua boleh angkat tangan kanannya, ayah juga semua angkat tangan kanannya. Semua konsentrasi. Hari ini kita parenting bareng-bareng. Yang udah jauh-jauh datang. Oke, sekarang boleh ikutin saya, angkat yang tinggi. Ke depanin. Ke atasin lagi. Lebih cepat, depan. Dibalik. Kepalkan. Buka. Kepalkan lagi. Balik lagi. Jempolnya dikeluarin. Jempolnya dikatasin. Jempolnya dikebohin. Jempolnya ke atasin lagi, jempolnya taruh di dagu. Dagu mana dagu? Masih ada yang gini loh, kenapa pada ketawa? Dagu bu. Oke bareng-bareng, orang lebih percaya dengan apa yang mereka dibandingkan dengan apa yang mereka. Seperti yang disampaikan, moderator kita mana hilang? Seperti yang disampaikan moderator bahwasanya parenting itu adalah tentang orang tua, tentang kita. Bunda, ayah, gak usah khawatir kalau hari ini nasihat kita, kata-kata kita belum didengar oleh anak. Tapi ada yang jauh lebih kita khawatirkan apa? Sikap kita, tindakan kita yang setiap hari dilihat oleh bun, ayah. Anak sekarang katanya gampang ngegas, bener ya? Suaranya tinggi banget. Iya enggak? Iya? Mau anaknya punya tutur kata bagus? Mau anaknya punya tutur kata lembut ke orang tua mau? Siapa yang mau? Sekarang saya tanya, bunda manggil anak gimana? Cie, sayang, itu kalau lagi normal. Bunda lagi masak di dapur. Anak lagi main di pekarangan. Bunda pengen minta tolong sama anak. Yang bunda lakukan? Hah? Oke, panggil anaknya. Bang, abangnya gak denger yang bunda lakukan? Perbesar volume, naikkan intonasi. Iya enggak? Bang. Bang. Abang. Abang. Ya Allah, abang. Terus berharap anak datang ke kita dengan kelembutan, padahal contoh yang kita kasih teriak-teriak. Deal ya? Ayah, pengen anaknya disiplin dengan aturan? Bunda pengen anaknya disiplin dengan aturan? Ah ini serius nih, pengen? Bu Kepsek maaf. Ada kepala sekolah SMP?
Kalau pengen anaknya disiplin dengan aturan, tolong, karena ini menggejala. Tolong ayah, tolong bunda, kita juga disiplin dengan aturan. Contoh, lampu merah itu saatnya. Jadi kalau kita bawa anak, atau nggak usah bawa anak deh karena vibrasi kita nyampe ke anak. Kita terobos itu lampu merah, besok-besok jangan berharap anak disiplin, paham? Jakarta banyak kejadian motor naik ke trotoar. Pengen anaknya nurut sama dia, pengen anaknya ikut aturan main, pengen anaknya nggak melanggar aturan. Dia naikin motor ke trotoar. Motor haknya siapa? Berapa banyak kita nih orang dewasa ngelihat orang-orang yang melawan arah dengan alasan apa? Pengen cepet sampai. Bu, nggak tahu saya di Bogor ini ya, sekitar Bogor, Kemang, ini daerah mana nih? Tanah Sareal dan seterusnya. Bu, pernah ngeliat anak SD bawa motor nggak? Pernah ngeliat anak SD bawa motor? Saya turun deh. Terserah kamera mau disorot kemana. Pernah lihat nggak anak SD bawa motor? Sering? Tanya anak-anak saya. Abangnya sekarang hampir 17 tahun beberapa hari lagi. Itu dulu bawa motor itu benar-benar negonya sama saya lama banget. Dan terakhir boleh bawa motor kalau di komplek aja. Teman-temanku SD udah bawa motor, Bi. Maaf nak, itu teman kamu. Tapi di rumah kita aturan main adalah ikutan aturan main. Paham ya? Bunda, jangan salahin siapa-siapa. Anak kecelakaan nanti ketika nggak syarat di negara kita boleh bawa kendaraan itu ketika Bunda, maaf ya, ini contoh ya. Bunda nabrak lampu merah atau nerobos lampu merah. Ayah nerobos lampu merah. Anaknya bilang, ayah lampu merah. Terus kita bilang, nggak apa-apa, nggak ada polisi. Tahu nggak yang ada di kepala anak apa? Oh nggak apa-apa kalau nggak ada polisi. Besok-besok kalau aku ngelakuin sesuatu nggak ada yang lihat nggak apa-apa. Kalau aku ngambil uang nggak ada bunda nggak apa-apa. Motor udah jelas anak juga tahu aturan mainnya usia 17 tahun. Dikasih motor sama bunda, anak bilang nggak apa-apa. Orang aku aja dikasih bunda, besok-besok dia akan gampang melakukan pelanggaran-pelanggaran lain ya. Anak saya udah gatel banget pengen bawa mobil. Saya bilang punya SIM dulu. Punya SIM dulu. Udah bisa bawa mobil udah, punya SIM dulu. Karena itu aturan mainnya, bukan 17 tahun dulu tapi punya SIM dulu. Dan syarat untuk punya SIM, tes yang benar. Kan SIM kan ada dua ya, SIM murni dan SIM salabim. SIM salabim itu datang langsung foto dapat SIM gitu kan. Saya minta ke anak saya ikutin tesnya. Wah yang lain juga nggak pakai tes, biar kamu ngerasain proses. Itu kan bagian dari pendidikan ya. Bagian dari pendidikan ngajarin ke anak kita. Ayah pengen anaknya nggak gampang nyerah, ayah jadi petarung tangguh dalam hidup. Bunda pengen anaknya lembut, bunda juga tutur katanya lembut. Deal sampai sini? Oke sekarang angkat tangannya. Angkat tangannya. Udah? Pegang sebelahnya. Kalau nggak ada nggak usah dipaksa mau megang siapa. Pegang sebelahnya. Oh kalau yang bukan mahram jangan. Ya. Pegang sebelahnya udah. Ikutin kata-kata saya. Tepuk-tepuk pelan-pelan sambil bilang hai hai hai. Woi anak-anak juga ikutan boleh. Hai hai hai. Sahabatku. Hari ini sama-sama kita kembali diingatkan bahwa mendidik, parenting bukan tentang anak, tapi tentang kita sebagai orang tua. Mau anaknya hebat, diikutin bukan dijawab. Mau pak, bukan dijawab, diikutin. Mau anaknya hebat, mau anaknya soleh, mau anaknya keren, pegang, guncang-guncang sambil bilang kamunya juga harus hebat dong. Bu, orang tua itu preferensi anak. Semakin kecil anak, semakin orang tua akan dijadikan preferensinya. Bukan cuma teman, tapi rumah itu pengaruhnya besar. Kalau kita pengen anak kita ada perbaikan, sholatnya baik, maka yang pertama kali berubah siapa?
Kita, boleh ya? Saya pernah diminta ngisi tentang kepedulian dan empati. Pak, tolong ajarkan kami para orang tua agar anak-anak kita mau empati, mau peduli. Gimana caranya ngajarin anak? Apa yang saya sampaikan? Sulit bagi anak untuk punya empati, sulit bagi anak untuk bisa peduli kalau selama ini di rumah dia diabaikan. Ya enggak? Boro-boro mau peduli tentang Palestina, boro-boro mau peduli tentang bencana alam. Aku aja selama ini ngomong dikacangin. Sulit untuk bikin anak tuh empati. Bunda nyapu segala macam capek, nak bantuin dong nak, nggak dibantuin. Kenapa? Karena bisa jadi selama ini aja dia diabaikan. Sulit bagi seorang anak untuk bersikap peduli kalau selama ini aja dia nggak dipedulikan, dikacangin. Sampai sini deal? Deal? Benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh slide-nya ditampilkan? Selamat pagi. Satu kali kompak semangat. Selamat pagi. Pagi. Yang sebelumnya gak ada ini. Nah ini. Ini gambar apa? Bacanya apa? Tadi udah jawab apa? Oh nggak tahu. Apa bacaannya? Live. Live. Kebaca kalau ini tulisannya live? Kebaca? Benar? Yang belum bisa baca fokus sama yang warna putih, abaikan yang hitamnya. Lihat yang putihnya, kelihatan? Kalau nggak boleh dibantu. Sekali lagi. Next. Sekali lagi. Sekali lagi. Nah, kelihatan? Yang warna putihnya kelihatan? Boleh dong bareng-bareng semuanya hurufnya apa aja? Kebaca? L-I-F-T kebaca? Ada yang belum bisa baca kalau ini live? Istighfar yang banyak istighfar. Kenapa harus istighfar? Ya Allah. Kenapa awalnya kita nggak bisa baca kalau ini tulisannya live? Kenapa? Fokus sama yang hitam. Bunda, ayah. Oke, kalau saya panggil kelas, tolong jawab dengan kata-kata yes. Kelas. Kalau saya panggil kelas, jawab dengan yes. Kelas. Kelas, kelas. Kelas. Ih, keren. Bunda, dalam hidup juga gitu. Selama kita fokus pada kelamnya hidup kita, biasanya kita lupa bersyukur dengan indahnya cahaya yang Allah berikan dalam hidup kita. Ya enggak? Enggak usah dicatat jadi status bun, biasa aja. Dalam pendidikan gitu nggak? Dalam pendidikan gitu nggak? Saya mau nanya dulu dong. Aduh harus diri di atas ya. Yang punya anak lebih dari 5? Nggak ada. Ada yang punya anak lebih dari 5? 5, yang 5? Jadi bulak balik. Maaf kameramen jadi nggak deket. Yang punya anak 4? Barakallah, barakallah. Yang punya anak 3? Masya Allah, sama kita. Yang punya anak 2? Alhamdulillah. Yang baru 1? Ya, alhamdulillah. Yang belum punya? Ngapain di sini? Boleh dong. Ternyata gurunya, ya Allah, maaf ya. Punya anak 5, punya anak 4, punya anak 3, punya anak 2. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sama nggak? Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, potensinya sama? Adil nggak kita? Kalau kita menetapkan targetan dan capaian yang sama untuk semua anak, adil nggak? Bunda, kelas, masing-masing anak itu punya potensi. Makanya saya ingin mengatakan, Bunda, mendidik itu bukan perlombaan, mendidik itu bukan kompetisi. Bisa jadi sekolah masuknya bareng-bareng, bisa jadi pelajarannya sama, tapi ada anak yang nangkepnya cepat, ada anak yang nangkepnya lama, nggak apa-apa, ya kan? Bu, sekali lagi ya. Ini ingin saya garis bawahi betul-betul supaya kita mendidik itu bahagia. Mendidik itu bukan sebuah perlombaan. Kalau lomba itu kan dulu-duluan.
cepet-cepetan, ya enggak? Nah karena kita tahu anak kita beda-beda, bisa jadi dia nggak bisa cepet. Yang harus kita pastikan anak kita mau berjuang, anak kita mau kerja keras. Kita bangga nggak ngelihat anak-anak tadi dengan apa? Dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab yang bagus, bangga? Tapi ada anak yang nggak bisa karena memang tidak memiliki kemampuan linguistik verbal yang bagus. Ada. Maka jangan tuntut hal yang sama. Dia sampai di sini. Kalau kakaknya logical matematikalnya bagus, belum tentu adiknya juga bagus matematikalnya. Sampai sini paham nggak maksudnya? Saya jarang nilai rapotnya tuh di atas, jarang nilai rapotnya tuh 7 matematik, seringnya 8-9. Tapi saya nggak nuntut anak saya untuk bisa matematik. Karena anak saya punya potensi yang berbeda-beda. Saya tanya deh satu, kakak, adik, kakak, potensi kakak apa? Kelebihannya? Linguistik verbal, apalagi? Sama intrapersonal. Adik apa, Dek? Leadership. Udah saya assessment. Anak saya yang pertama lapangan kemampuannya, kinestetiknya bagus. Jadi nggak harus saya tuntut. Kan ada orang tua yang gini ya, mama dulu matematik 9, abangmu 9, maka adik-adik juga harus 9. Besok ujian, pokoknya kalau ujian nilainya di bawah 9, jangan pernah kenal aku lagi. Wah serem. Ujian dibagiin, ditanya sama mamahnya, Dek berapa dek nilainya? Maaf, ibu siapa? Kan gak pernah, jangan kenal aku lagi gitu. Sampai sini oke ya? Nah makanya kalau kita tahu ini, please bunda please. Ini jadi catatan besar. Bagi konsultan-konsultan dan konselor anak-anak, konselor remaja, salah satu catatan besarnya adalah anak-anak banyak di rumah yang merasa tidak dihargai hanya gara-gara dibandingkan. Dinyanyikan ada, ojo dibanding-banding ke, gitu kan ya? Jangan dibanding-bandingin karena beda. Sampai sini oke ya? Oke, benar? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ini karena waktu saya terbatas nih. Next, boleh next. Lagi, sekali lagi. Baik, gambar apa ini, gambar apa? Gambar apa? Pulau, peta. Ada pulau, ada peta, apa lagi? Pulau, peta, pasir, pulau, peta, pasir, apa lagi? Ibu? Apalagi pulau, peta, pasir? Anak-anak kreatif sekali. Apa Bu? Tinta, pulau, peta, pasir, tinta, apalagi? Salju, pulau, peta, pasir, tinta, salju, apalagi? Pantai, pulau, peta, pasir, tinta, salju, pantai, apalagi? Apa tuh? Ubi, siapa yang bilang ubi? Apa? Oh bumi, keren. Siapa namanya? Wah luar biasa, tepuk tangan dong buat anak kita yang di atas. Udah 7 jawaban, apalagi? Apalagi? Kepala sapi. Apalagi? Hah? Apa Bu? Bercak, noda, apalagi? Hah? Gambar. Ya, 11 jawaban, apalagi? Apa Bu? Hasil USG. Itu dokter kandungan ya yang ngomong, siapa? Ada 11 jawaban, 12 jawaban maaf. Gambarnya cuma 1, tapi ada 12 komentar. Kenapa? Padahal gambarnya cuma 1, tapi jawabannya ada 12, kenapa? Sudut pandangnya beda-beda, betul ya? Sudut pandangnya beda-beda, tapi kenapa bisa beda sudut pandangnya? Boleh pinjem Bu? Contoh, yang saya pegang di tangan kanan apa? Bareng-bareng, yang saya pegang di tangan kanan? Yang saya pegang cuma 1, kenapa komentarnya juga cuma 1 sedotan, kenapa? Karena jelas, gambarnya cuma 1, tapi kenapa komentarnya banyak?
Dikomentari banyak karena? Berarti mulai hari ini kalau hidup kita dikomentari banyak orang, tandanya kita? Deal? Bu, mendidik itu harus jelas. Sepakat ya? Anak saya kelas 1 sekarang. Saya ngelihat anak saya punya bakat linguistik verbal yang bagus. Gimana caranya kelas 4 nanti bisa ikut kelas internasional. Diasah dari sekarang. Anak saya sekarang udah 10 tahun, tapi masih belum punya tanggung jawab. Saya pengen usia 14 tahun, anak udah punya tanggung jawab. Disetting dari sekarang. Faida. Ini salah satu contoh ya, maaf. Kebetulan yang agak disetting anak kedua, anak ketiga nih. Faida, boleh? Cek. Faida sudah mulai membereskan sendiri ya perlengkapan sekolahnya, dari mulai baju sendiri, pokoknya dari mulai mandi segala macam. Kelas berapa? 7 tahun. Usia 7 SD tahun. 1, Jadi SD kelas 1. 1 SD itu saya udah nggak repot lagi untuk nyiapin. Dan itu disettingnya bukan ketika kelas 1, disettingnya ketika TK. Dek, kalau mau ngambil baju di sini ya, Dek ya. Ini kaos kaki di sini ya, Dek ya. Dan itu dilepas. Bahkan dulu ketika ada Google Class, saya nggak upload, dia sendiri yang belajar. Dek, upload, Dek. Yang lain masih orang tua yang upload. Saya pengen anak saya ngupload, gampang cara uploadnya. Jadi punya tanggung jawab. Makin lama makin besar tanggung jawabnya, kasih kesempatan. Boleh nggak ngomongin, aduh ada anak-anak ya. Saya sebenarnya ada yang pengen saya omongin, cuma banyak anak-anak berkeliaran ya. Dikit-dikit aja di spill ya, dikit ya. Pernah lihat nggak? Yang punya Instagram, mana yang punya Instagram? Dikit, yang lain nggak punya ibu-ibu? Oke, yang tinggi dong yang punya. Harus punya, nggak harus. Tapi kalau bisa tahu perkembangan. Yang punya TikTok? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Saya juga punya TikTok kok. Pakai untuk yang baik. Nah, yang punya Instagram, yang punya TikTok, pernah lihat nggak? Mungkin dulu di SCBD. Nih anggota SCBD, soalnya rumahnya di Citayam. Dulu kan SCBD tenar ya. Di SCBD, di kota tua, itu suka ada vlogger-vlogger yang wawancarain 2 orang. Anak kecil, berdua, cewek cowok. Pernah lihat? Sering ya? Nama lo siapa? Aku Sipa. Yang sebelah siapa? Yang kakinya gerak-gerak sendiri, goyang-goyang. Yang gitu. Itu tahu nggak usianya berapa? Rata-rata usianya SMP sama SD. Rata-rata usianya SMP sama, dan udah seperti itu. Panggilannya apa? Panggilannya ayah bunda, papa sayang, mama sayang. Saya pernah keluar dari minimarket, ada anak SMP berdua, cewek dan cowok. Yang cowok nyetop angkot berhenti, yang cewek salim, yang cowoknya sambil bilang, doakan ayah akan berjuang. Widih, ya Allah. Saya ketawa ngelihatnya, tapi sekarang sedih loh. Ya anak-anak saya udah masanya ini. Ini kekhawatiran dalam diri kita. Coba bayangin, gimana ceritanya, gimana ngomongnya ya. Anak SD sudah ada yang check in. Bun, ayah, jangan biarkan. Sedih gak ketika ngelihat sekarang ya di sekitaran kita banyak anak-anak, maaf ya, anak-anak yang setiap kali ngomong kata-kata akhirnya itu selalu kata-kata yang akhirnya kasar. Enggak maksudnya. Kebun binatang, kata-kata maaf ya, aduh harus sebutin gak nih? Ya kata-kata makian itu sering keluar dari mulut anak-anak. Iya enggak? Bahkan di media sosial, komentar-komentar itu dari para bocil itu yang keluar adalah kata-kata kasar, nggak ada adabnya. Pas saya ngomong gini nih, kayak gini nih ngomong, ada seorang ibu yang bilang, ya Kang itu mah udah biasa zaman sekarang, Kang Febri mainnya kurang jauh, ya Allah. Saya mungkin mainnya kurang jauh, tapi ibu kejauhan mainnya sampai nyasar gitu loh. Bun, jangan dinormalisasi yang begituan. Hei, apa tadi ngomong apa sayang? Itu artinya apa? Baik nggak kira-kira? Ajarkan anak kita. Karena la yasmauna fiha lagwan illa salaman. Di surga nanti nggak ada perkataan yang kayak gitu nak.
Nggak ada perkataan yang kayak gitu. Dan kita pengen tadi rumah kita berkah. Kalau pengen rumah kita berkah, hindari kata-kata kasar tuh di rumah kita. Biar Allah turunkan keberkahan itu ketika kata-kata baik yang datang. Ibu udah nahan, anak berkata seperti itu, tolong nak, tolong. Apa itu artinya? Kenapa harus ngomong seperti itu? Oh kamu kesel gitu. Regulasi emosi anak itu dengan cara yang positif. Ajak ngobrol, ajak diskusi anaknya. Emang apa sih? Emang kerennya apa kalau ngomong kayak gitu? Kan ada anak yang merasa keren dengan ngomong kayak gitu, iya enggak? Bun, ayah, resah nggak ngeliat kayak gituan? Setting hidupnya anak, ngeh ya? Nah terakhir saya ingin sampaikan di masalah settingan hidup. Kelas, kenapa anak-anak sekarang gampang sekali, maaf ya, untuk melakukan itu staycation dan yang lain-lain, boleh searching data di BKKBN gimana ngerinya. Nah tapi dari hasil diskusi saya dengan para psikolog-psikolog muslim, dengan para penggiat-penggiat muslim, penggiat-penggiat parenting muslim, satu kesimpulan kami bahwa anak-anak sekarang tidak disiapkan untuk menghadapi masa baliknya. Kelas 4 sudah ada yang balik ya, kelas 5 sudah ada yang balik, tapi belum akil. Atau fisiknya sudah besar, mentalnya belum siap untuk jadi balik. Sehingga, contoh gini deh contoh. Sini ada waterboom ya, deket ya. Bu, pernah lihat nggak Bu? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak ketika rombongan, atau pernah lihat nggak ya? Waterboom lagi rame, ada orang tua yang mengganti baju anaknya di depan gitu aja. Ngerti nggak maksudnya? Ini saya pernah serombongan dengan rombongan SD ketika berenang itu. Ada orang tua malas ngantri, didodorin aja sendiri. Udah ganti baju di sini aja nak. Ih malu aku mama, ya nggak apa-apa masih kecil gitu. Ya Allah, udah kelas 3 SD gitu. Nah akhirnya banyak anak-anak yang berpikir tubuhnya ini nggak lagi privacy, bukan sesuatu yang berharga. Dilihatin loh, dipamerin. Saya bahkan ngomong ke salah seorang psikolog perempuan, itu bukan dimulai dari kecil Kang, bahkan ketika mengganti pampers kalau bisa nggak di depan umum. Dan sampaikan, yuk kita ganti yuk di ruang ganti, malu sayang malu. Anak kecil digituin, jangan malah ganti di meja makan. Sampai sini oke ya? Ajarkan anak untuk mandi sendiri, ajarkan anak untuk mandi sendiri, ajarkan anak untuk tutup pintu. Kalau bisa SD itu udah tutup pintu, jangan sampai SD udah kelas 6. Nggak bawa handuk dari kamar mandi ke kamarnya, lari-lari sambil teriak, wow gitu. Ya Allah. Dia nggak merasa malu gitu. Jadi wajar kalau besok dia buka-bukaan nggak merasa malu. Terutama anak perempuan. Anak perempuan tuh harus punya malu. Wajar besok kalau buka-bukaan nggak merasa malu. Wajar besok kalau dipegang nggak merasa ini berharga gitu. Paham ya? Nah tanamkan ke anak perempuan kita, ya Allah sayang semuanya ya Allah. Berharga nak, berharga. Anak saya kelas 9. Yang ini kelas 5. Yang kelas 9 sudah balik kan? Nah, itu sering saya ajak jalan berdua. Saya berikan perhatian supaya dia nggak dapat perhatian dari laki-laki lain. Cukuplah ayahnya yang berikan perhatian. Dan saya bilang, nak, Abi ngejagain kamu nih belasan tahun. Dan Abi nggak ikhlas kalau sampai ada laki-laki yang bukan mahram sengaja megang tangan kamu. Itu baru tangan loh. Marah sayang, marah. Pelecehan itu. Anak saya aja nih yang Faida, ketika dia muntah-muntah dia minta dikerokin. Aku biasa dikerokin kalau sama bunda, kalau lagi kayak gini. Saya panggil tantenya, padahal dia dekat sama saya. Kenapa harus saya panggil tantenya? Supaya tertanam di mindsetnya, abiku aja yang sayang sama aku, yang dekat sama aku, itu begitu menghargai tubuhku. Maka biarkan nanti kelak, mudah-mudahan ya, tolong doanya ya, biarkan kelak nanti dia berpikir nih, masuk ke pikiran bawah sadarnya bahwasanya tubuhku penting loh, abi begitu ngejagain tubuhku, gitu loh. Nggak sampai sini ya? Ah, itu salah satu settingan maksudnya. Itu salah satu settingan. Nggak bisa tiba-tiba udah besar baru kita bilangin, nak berharga. Dulunya nggak disetting. Bagaimana cara dia mandi dan yang lain-lain. Sampai sini nggak ya, kebayang ya? Oke, tepuk tangan buat kita. Berapa menit lagi? Oke, slide terakhir. Next. Yang bilang kepala sapi tadi. Sebelumnya ada? Nggak ada ini ya? Semua berawal dari rumah, nggak ada ya? Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bunda, gimana caranya biar anak-anak kita hebat?
biar anak kita keren. Bareng-bareng ikutin saya. Semua berawal dari rumah. Salah satu contohnya, apa kasus yang sekarang lagi marak ya? Bully. Bun, kalau kita ngedengar kata bully, anak-anak kita ada di sekolah yang kita pikirin apa? Khawatir, jangan sampai anak kita korban, gitu kan? Bunda, ayah, kalau kita berbicara bully, maka fokus kita bukan jangan sampai anak kita korban, tapi yang lebih utama adalah jangan sampai anak saya adalah pelakunya. Pastikan anak kita bukan pelaku, itu dulu yang harus pertama kali kita pastikan. Pastikan anak kita bukan pelakunya. Gimana caranya supaya anak nggak jadi pelaku? Insya Allah ya, kalau saya sih hampir percaya ini 90%. Hampir tidak mungkin pelaku-pelaku bullying, pelaku-pelaku kenakalan remaja itu lahir dari rumah yang penuh dengan kenyamanan, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, rumah di mana anak diterima, rumah di mana anak dihargai. Di rumah dia mendapatkan kasih sayang, di rumah dia merasakan, ya bukan mendapatkan. Kadang kita memberikan cinta tapi anak nggak merasakan. Di rumah anak merasakan cinta, di rumah anak merasakan kasih sayang, di rumah anak merasakan perhatian, di rumah anak mendapatkan pengakuan, maka itu yang akan dia bawa keluar. Dia juga akan bersikap gitu keluar. Di rumah aku diperhatiin, maka aku akan memberikan perhatian. Aku akan empati kepada orang, karena itu yang dilakukan di rumah. Di rumah dia nggak dianggap, setiap ngomong dibilang, udahlah cerewet. Ibu lebih tahu. Ayah sibuk gak punya waktu gitu misalnya. Maka itu yang akan dia bawa, betul ya. Apalagi mohon maaf kalau di rumah dilempar bakiak, di rumah disabet, gak salah apa-apa di ini kan, itu yang akan dia bawa keluar. Nggak sampai sini? Nah pertanyaannya adalah, dimulai dari mana rumah yang nyaman itu? Next. Nah, rumah yang nyaman itu dimulai dari orang tua yang harmonis. Bunda, ayah. Anak melihat ayah dan bundanya akur, bukan cuma akur tapi penuh dengan cinta. Anak melihat bagaimana hubungan orang tuanya nyaman. Anak melihat bagaimana hubungan orang tuanya. Bunda selalu hormat pada ayah, ayah selalu memuliakan bunda. Anak ngelihat itu tanpa ayah lah misalnya sibuk, ayah sering-sering sama anak, anak pun akan merasakan vibrasi cinta itu enggak? Ngerasain. Di rumah perang dingin, di rumah diem-dieman, anak pun akan merasakan. Ya enggak? Kondisiin dulu ayah dengan bunda, hubungannya hangat, hubungannya baik, percayalah gampang. Saya ingin ngomong kepada ayah, ayah, yang kerjanya dari pagi sampai malam. Oh, barokah. Ada bunda. Umumnya ya, ini umumnya para ayah itu kan kerja pagi pulang malam, bahkan harus lembur dan yang lain-lain ya. Interaksi sama anak lebih banyak bunda apa ayah? Bunda. Ayah pengen gak anaknya itu punya hubungan kedekatan emosional dengan kita? Pengen punya hubungan ikatan emosional dengan anak? Kalau ayah pengen anaknya punya ikatan emosional yang baik dengan ayah, maka tolong bangun relasi yang baik dengan Allah dan relasi yang baik dengan pasangan. Apa hubungannya? Kalau ayah bisa menjaga perasaan bunda, maka insya Allah anak juga akan dekat dengan ayah. Contoh gini deh, Nabi Ibrahim alaihissalam itu jarang ketemu Nabi Ismail. Ada riwayat yang mengatakan pulang setahun sekali, tapi ada yang mengatakan cuma ketemu 4 kali. Nah, wallahualam nih, nanti para ustazah yang lebih paham, mana yang lebih kuat. Tapi yang jelas, anaknya begitu mengidolakan ayahnya. Nabi Ismail itu sangat ngefans sama Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ismail itu begitu cinta sama ayahnya, begitu ngefans sama ayahnya. Kenapa? Padahal gak pernah ketemu. Kenapa? Karena ayah, ini nih kerennya nih, kalau kita berbicara nanti masalah kekayaan dan fathering, pastikan anak kita
telah memenangkan persepsi. Kita memenangkan persepsi anak. Jadi di persepsi Nabi Ismail alaihissalam, sosok Nabi Ibrahim itu sosok yang keren. Tahu dari mana kan gak pernah ketemu, tahu dari mana kalau ayahnya keren? Daud dari Bunda Hajar. Jadi ketika ditanya, man abi ya ummi, siapa ayahku? Ibunya selalu bercerita yang baik-baik. Kenapa bisa bercerita yang baik-baik? Karena hubungannya baik. Coba kalau hubungannya gak baik. Sering ngedenger gak para bunda curhat yang jelek tentang ayahnya? Hati-hati. Bapak mulu nak gitu. Bun, mungkin bunda kesel sama ayah, tapi tolong ya jangan jelek-jelekin ayah di depan anak. Ayah, gimana caranya biar bunda ikhlas menceritakan yang baik tentang ayah? Jaga perasaan bunda. Deal? Adil nih saya ya. Ayah harus ngejaga perasaan bunda, bunda juga kalau marah gak usah. Ayah punya hubungan baik sama bunda, nyaman sama bunda. Ayah pulang malam, anaknya nanya, bunda, ayah belum pulang, ayah kemana aja sih? Bunda akan jawab yang baik. Nah, doain ya, ayah lagi nyari nafkah buat kita. Ayah laki-laki hebat, bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Kamu bisa sekolah, kita bisa nyaman kayak gini karena kerja keras ayah. Enak gak? Ayah pulang, anak respect. Coba kalau bunda sama ayah lagi marah, perang dingin, bunda lagi kesel banget. Anak tiba-tiba nanya, bunda udah malam, ayah belum pulang, ayah kemana sih? Hei, kamu baru ngerasain bunda belasan tahun diginiin. Anak ke ayah jadi bete, jadi kesel, ya Allah ayahku begitu banget gitu. Pantas saja gak punya waktu untuk aku. Akhirnya, padahal kelak nanti ayah dibutuhkan untuk menjadi konsultan kehidupan anak. Anak 14 tahun ke atas tuh ayah yang butuh ngelurusin tuh ayah. Sama kayak Luqmanul Hakim yang meluruskan anaknya atau memberikan value terbaik buat anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu Luqmanul Hakim yang ngomong. Deal ya sampai sini ya. Deal? Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Jalin relasi yang baik dengan pasangan. Insya Allah kita punya relasi yang baik dengan ciptakan rumah yangnya. Pokoknya kalau rumah udah nyaman, potensi-potensi anak itu akan berkembang dengan baik. Bu, kalau rumah nyaman, anak ngomong gak sama kita? Mau cerita, mama tadi aku diledek, mau cerita. Tapi kalau komunikasi sama bunda gak bagus, rumah gak nyaman, nyerita gak anak. Nah itulah yang terjadi pada korban bully yang udah terus menerus. Dia mau cerita ke bundanya gak bisa, sementara di sekolah dibully, aku harus ngomong ke siapa, sendirian depresi. Aku nyerita sama bunda gak pernah didengar. Sekalinya didengar malah ditambahin. Bunda aku tadi dibilang item. Lah kan emang iya. Ngaca coba gitu. Jangan ditambahin tapi bukan diganti juga. Enggak kamu putih. Anaknya udah tahu kalau dia hitam. Tapi bilang, emang kenapa sayang? Kamu kesel digituin. Iya, emang kenapa kalau hitam? Apa bedanya hitam dengan putih? Apa bedanya tinggi dengan pendek? Semua sama. Kadang hitam itu lebih berarti. Ka'bah itu warnanya hitam. Kecelakaan tuh yang dicari kotak hitam bukan kotak putih gitu. Ya pinter-pinternya bunda lah untuk ngomong ya. Tapi jangan ditambahin. Nah anak akhirnya nyaman ngobrol. Hah? 2 menit lagi. Gak kerasa ya? Kok saya kerasa ya? Maaf ya moderator ya. Oke kita pelan-pelan. Sampai situ oke ya? Oke baik. Ya jadi ciptakan rumah yang nyaman. Contoh gini, yuk sambil kita ke atas ya. Contoh gini bunda, terakhir deh terakhir. Untuk menciptakan kenyamanan buat anak, tolong kita belajar untuk bisa menerima emosi anak. Contohnya gimana? Pernah nggak anak pulang sekolah tuh cemberut, kesel, bete. Bunda tiba-tiba anak datang dari jemputan atau pulang tiba-tiba banting tas, bruak. Yang kita lakukan apa? Coba kenali anak ini kenapa? Kenali emosinya. Jangan malah diteriakin, banting terus banting. Salam, nak salam. Kayak kamu aja yang jagoan. Heran bunda, bunda juga capek. Bukan kamu yang capek sekolah, tahu nggak? Besok-besok anak nggak mau. Kayak gini nih contoh, anak kecil. Anak kecil ini kan belum bisa ya. Anak-anak TK gitu belum bisa untuk mengekspresikan emosinya. Nangis dia itu bentuk emosi. Yang harus kita lakukan adalah coba terima dan kenali. Jangan malah diem gak. Mama cubit nih.
Mama tambahin nih, gitu. Akhirnya anak punya pikiran, oh bunda nggak bisa terima emosi negatif aku. Yang bunda pengen aku selalu ceria, selalu baik dan yang lain-lain. Saat dia nggak baik, dia nggak akan tunjukin kepada bunda. Dan dia pendam itu. Dan kita nggak tahu nanti bunda apa yang terjadi pada anak kita. Yang harus kita lakukan adalah coba kenali, coba terima, coba pahami. Setelah itu ajarkan anak untuk meregulasi perasaannya. Banting tas, blak. Hei, kenapa sayang, capek ya? Duduk mau bunda ambilin minum, itu lebih enak. Enggak, aku nggak capek, tahu nggak mah? Aku bete. Nah dia udah mau cerita tuh. Aku bete. Bete kenapa duduk-duduk? Aku bete hari ini, aku kesel banget. Masa tadi aku dihukum sama bu guru, diikop sama bu guru. Kenapa? Ya gara-garanya aku nggak bawa PR. Tahan. Jangan malah langsung ngegas ya. Kan udah bilang malam tuh siapin. Langsung gak mau cerita lagi. Ya enggak, tahan. Oh dihukumnya apa? Aku disuruh nulis istighfar 100 kali. Capek nak, capek. Besok mau lagi enggak? Enggak. Gimana caranya supaya besok gak dihukum? Ya aku harus bawa PR. Ya gimana caranya supaya bawa PR? Ya udah aku siapin dari malam. Nah tawarkan bantuan. Boleh enggak kalau mama ngingetin? Pengennya seperti apa? Gitu. Jangan malah di gitu. Dibilangin juga apa, nggak percaya sih gitu. Bunda, percaya deh, tidak semudah yang Kang Febri katakan. Tanya ke anak-anak saya, karena saya ngeregulasi emosi anak, kadang kita juga ikut emosi gitu kan ya. Nggak semudah itu, tapi kalau kita sadar, kita mau belajar insya Allah. Kita mau latihan, percaya deh. Sepakat? Sepakat, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya serahkan kepada moderator kita. Baik, terima kasih Kang Febri atas insight yang kita dapat. Masya Allah, tabarakallah. Baik, saatnya adalah